Saya ucapkan salam gereja Perjanjian Baru Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Dan Tuhan Yesus akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Roma pasal 10 akan kita bahas pada malam hari ini dari Sydney. Roma 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Roma pasal 10. Saya akan buka ayat ini supaya orang-orang yang menonton dari Facebook bisa juga mengikuti bersama-sama. Roma 10 ayat 13 sampai ayat 17. Sebentar ya. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, sampai situ dulu. Kemudian nanti bagian lain saudara baca, saya langsung ke ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat-ayat tadi saudara bisa baca mulai dari 13 sampai 17 secara lengkap. Ya, saya hanya mengambil beberapa ayat saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran sehat yang sedang Paulus ajarkan di sini dengan jelas berkata bahwa seseorang harus memanggil nama Tuhan supaya dia diselamatkan. Itu nomor satu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan, nama Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Untuk diselamatkan, orang harus memanggil, berteriak kepada nama Tuhan. Dan tidak ada Tuhan yang lain. Bukan Tuhan sekedar Tuhan. Bukan Tuhan yang dipertuhan. Bukan kepada benda mati yang dituhankan. Bukan kepada kepercayaan nenek moyang. Tetapi Tuhan yang dimaksud di sini oleh Paulus jelas adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Paulus berkata bagian berikutnya. Nomor 3-nya. Bahwa orang hanya bisa memanggil nama Kristus kalau mereka percaya kepada Yesus. Dan tentu saja ketika mereka memanggil nama Yesus, maka Yesus akan menjawabnya. Begitu ya. Kemudian, bagian berikutnya. Orang tidak bisa percaya kepada Kristus sampai mereka mendengar tentang Yesus. Lalu bagian berikut lagi. Mudah-mudahan saudara mencatat pokok-pokok pikiran ajaran sehat ini. Mereka tidak bisa mendengar tentang Kristus kecuali ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Itu sebabnya penting bagi kita untuk datang di tempat, di kebaktian, di gereja yang mengajarkan tentang Kristus saja.
Amin, saudara. Tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang tipu-tipu, tidak mengajarkan ajaran lain, tidak hanya menyemangati orang, tidak mengajarkan ajaran kemakmuran, tidak mengajarkan motivasi, tidak mengajarkan tentang mimpi, penglihatan, dan sebagainya. Yang diberitakan hanya Kristus saja. Itulah Injil yang murni atau ajaran sehat. Nah, di BIC kita selalu memberitakan tentang Kristus. Saya tidak mengiming-imingi saudara dengan semangat apapun. Karena saya tahu hanya ketika orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka bisa diselamatkan. Nah, saudara, sekarang kita mengerti bahwa orang tidak bisa diselamatkan tanpa dia mengenal Yesus. Itu sebabnya penekanan kita adalah tentang Yesus saja. In Christ alone. Christ only. Begitu. Jadi saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia diselamatkan karena mendengar Yesus bicara kepadanya, maka itu adalah sebuah kebohongan. Karena Alkitab katakan di sini, mereka harus mendengar pemberitaan tentang Kristus. Bukan mendengar suara Kristus. Beda ya. Oke? Kalau ada orang yang berkata, saya mendapat mimpi tentang Yesus. Banyak kan dengar kesaksian. Saudara, jangan tertipu dengan kata-kata seperti itu. Ada orang yang bersaksi, saya tadi malam mimpi. Dan itulah yang menyebabkan saya bertobat. Bertobat karena mimpi. Alkitab katakan untuk percaya kepada Yesus, orang perlu mendengar pemberitaan tentang Yesus. Bukan bermimpi. Bukan mendapat penglihatan. Bukan melihat tanda-tanda sesuatu. Atau saudara, orang dilahirkan dari keturunan Kristen tidak menjamin dia menjadi orang Kristen. Dan dia tidak diselamatkan oleh karena lahir sebagai orang Kristen. Dia harus mendengar tentang Kristus. Makanya Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk diselamatkan, seseorang harus mengalami apa yang dinamakan gospel calling. Jadi ada yang memberitakan tentang Kristus. Ketika Yesus diberitakan, maka keselamatan itu terjadi karena ada orang yang mendengar. Maka saudara, kalau ada orang yang katakan dia bisa diselamatkan tanpa melalui jalan Yesus, itu bertentangan dengan Alkitab. Orang yang mendengar tentang Kristus, orang itu mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Tapi kalau orang tidak pernah mendengar tentang Yesus, maka orang itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Ini prinsip yang tegas oleh Alkitab. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan. Nah, ini Alkitab menjelaskan. Makanya ada kait-kaitannya kan di situ. Kalau diberitakan dia bisa percaya, kalau tidak diberitakan maka tidak timbul kepercayaan. Jadi pintu utama orang untuk diselamatkan adalah mendengarkan Injil. Injil yang menyelamatkan. Gospel calling. Nah, ini yang dikerjakan Tuhan. Dia sedang menyampaikan berita keselamatannya melalui hamba-hambanya yang setia. Supaya orang punya kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, ada orang bertanya kepada saya, Pak, bisa nggak orang diselamatkan tanpa mendengar tentang Yesus? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini adalah satu-satunya pintu. Gitu. Dan kalau pintu ini tidak kita buka, maka tidak ada orang yang bisa masuk. Betul? Nah, kita punya tanggung jawab untuk membuka pintu ini seluas-luasnya. Membuka pintu yang namanya gospel calling.
Makanya kita harus setia, kita harus taat untuk menyampaikan berita tentang Kristus saja. Kalau saya beritakan berita tentang diri saya pendeta Wanda Dumai, saya mulai cerita, oh saudara, dulu saya sebelum ikut Yesus, saya itu miskin. Tapi setelah saya ikut Yesus, saya mulai Tuhan berkati. Oh, dulu saya, ya betul kalau saya mau cerita hidup ya saya dulu nggak punya apa-apa begitu. Lalu setelah saya ikut Kristus, saya mulai diberkati dengan motor, lalu motor saya dicuri orang, lalu saya diberkati dengan mobil, saya nggak punya rumah, tiba-tiba saya ada rumah, kemudian meningkat, uang saya di bank lebih tambah banyak. Ini faktanya. Memang betul pendeta Wanda Dumai kaya. Tapi saya kan mau cerita tentang hidup saya, bagaimana ini bertentangan dengan Alkitab. Saya harus menceritakan tentang Yesus. Makanya hindari saudara di dalam hidupmu bercerita tentang hidupmu. Karena itu tidak membawa orang bertobat. Nah di TV-TV kan engkau dengarkan seperti itu kan. Banyak sekali kesaksian. Saudara, dulu saya sakit. Tapi karena saya disembuhkan Tuhan, maka saya bertobat. Ini bukan pertobatan. Pertobatan yang benar, orang mendengar tentang Yesus. Yesus yang menyelamatkan dosa. Bukan Yesus yang menyembuhkan dia. Makanya banyak orang yang sudah disembuhkan kembali lagi kepada agama yang lain. Ada orang yang terima Yesus karena dia menikah. Setelah putus dengan suaminya, dia balik lagi ke agamanya yang lain. Gitu. Injil yang benar itu adalah Injil yang membukakan pemikiran orang bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas pintunya ya. Kalau orang tidak mendengar Yesus, apakah orang bisa diselamatkan? Tidak bisa diselamatkan. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, orang-orang di perjanjian lama menanti-nantikan tentang keselamatan ini. Yesus pernah berkata bahwa Abraham menanti-nantikan hari kedatangan Mesias itu. Tapi mereka tidak pernah melihat kapan Mesias itu datang. Mereka sudah keburu mati. Begitu. Jadi pintunya itu satu, saya mau katakan. Orang perjanjian baru diselamatkan melalui nama Yesus. Orang di perjanjian lama diselamatkan melalui nama Yesus. Cuma persoalannya saudara, orang-orang di perjanjian lama hanya melambai-lambai dari jauh melihat janji Allah yang datang kepada mereka, tapi mereka tidak mengalaminya. Nah kita ini sudah mengalaminya. Orang perjanjian lama mereka hanya melihat dari jauh. Coba kita lihat di dalam Ibrani. Lihat di dalam Ibrani, saudara. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Saya bukakan kepada saudara ayatnya. Ibrani 11 ayat 13. Lihat ya. Firman Tuhan bilang apa? Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka belum melihat tentang Yesus. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi saudara, orang perjanjian lama itu beriman kepada apa yang datang. Itu sebabnya mereka bisa diselamatkan. Begitu. Ya. Konsisten Alkitab. Alkitab berkata tidak ada nama lain di bumi ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Betul nggak? Kisah Para Rasul 4. Ayat yang ke-12. Coba lihat. Saya ingin membawa pengertian-pengertian ini supaya kita mantap di dalam pengertian ini. Bahwa memang apa yang ditetapkan Allah itu tidak pernah berubah. Kisah Para Rasul 4 ayat 12.
Lihat ya. Dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, saya mau berkata kepada kita semua bahwa keselamatan di dalam Kristus itu adalah sebuah hal yang eksklusif. Karena Alkitab katakan satu-satunya yang pernah mati untuk dosa kita dan telah melakukannya hanya Kristus. Jadi pintunya itu adalah Kristus. Nah, ini menutup kemungkinan-kemungkinan lain. Apakah orang yang berbuat baik saja tapi mati tidak pernah mendengar tentang Yesus bisa diselamatkan nggak? Nah, ini harus hati-hati saudara. Karena kan wah masa dia baik sekali. Bagaimana Pak? Dia sering memberi, dia sering menyumbang, bahkan dia menyumbang gereja loh. Ya uangnya diselamatkan Tuhan. Orangnya nggak diselamatkan Tuhan. Begitu saudara. Karena Alkitab katakan percaya Yesus itu adalah eksklusif. Tidak bisa ditawar. Pintunya hanya situ. Hanya satu-satunya pintu dan tidak ada pintu yang lain. Kita tidak boleh samarkan kekristenan dan berkata banyak pintu menuju ke Roma. Sehingga ada pintu lain, sama-sama kok Pak, semuanya menuju kebaikan. Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah berbicara tentang pintu lain. Alkitab hanya bicara satu pintu dan hanya pintu itu. Nah, apabila pintu itu tidak dibuka, maka tidak ada orang yang masuk. Tapi apabila pintu itu tertutup, maka pintu itu akan tertutup selamanya. Artinya apa? Selama orang masih hidup, dia punya kesempatan untuk mendengar tentang Yesus. Persoalannya tadi adalah apakah ada orang yang memberitakan tentang Yesus kepadanya. Karena keselamatan itu terjadi pertama-tama gospel calling. Saudara hati-hati ya. Saya mau beritahu ini jelas. Keselamatan tidak pernah terjadi karena baptisan. Tidak. Tidak. Belum tentu orang yang dibaptis itu sudah diselamatkan. Belum tentu. Karena banyak orang yang dibaptis juga karena kebiasaan. Begitu. Ada orang yang dibaptis karena semangatnya. Saya ingin dibaptis, melihat orang lain dibaptis. Tapi apakah dia memiliki pengertian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya? Jelas Paulus berkata tadi di dalam Roma, bahwa orang harus memanggil nama Yesus untuk diselamatkan. Ya, bukan memanggil nama yang lain. Bukan percaya kepada nama yang lain. Tapi hanya percaya kepada nama Yesus. Saudara, istimewanya manusia ini diberikan Tuhan kesempatan untuk bertobat. Coba lihat, saudara, ada kesempatan yang tidak Tuhan berikan. Saya tunjukkan kepada saudara. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Lihat ayat ini, saudara. Ayat ini membuktikan bahwa Tuhan menutup kesempatan untuk keselamatan kepada makhluk yang lain. 2 Petrus 2 ayat 4. Saya buka ayatnya untuk kita supaya kita periksa. Lihat di sini. Dikatakan begini oleh Alkitab, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka,
dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Manusia mempunyai hak dan kesempatan dari Tuhan untuk mendengar Injil. Tetapi Alkitab katakan malaikat yang berbuat dosa tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Sekali mereka berbuat dosa, maka mereka akan terkurung di dalam neraka untuk selamanya. Coba lihat. Berarti ada beda perlakuan Tuhan dengan kita dan malaikat. Jadi sekarang sudah mengerti ya, jangan mau jadi malaikat, saudara. Malaikat tidak punya kesempatan. Benar, saudara. Banyak orang kan yang pengen mau jadi malaikat. Baik, benar itu orang hatinya seperti malaikat. Tapi jangan salah, malaikat itu tidak punya kesempatan untuk bertobat. Alkitab yang bilang, bukan Wanda Dumai yang bilang, sekali berdosa tidak punya kesempatan, terkurung selama-lamanya. Tapi Allah kita baik. Dikatakan bagi orang yang berdosa, maka mereka bisa menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan mereka akan diselamatkan. Tapi persoalannya adalah apa? Orang itu hanya bisa percaya sampai mereka mendengar tentang Yesus. Nah, untuk mendengar tentang Yesus harus ada orang yang menyampaikan ajaran sehat tentang Yesus kepada mereka. Saudara mau? Saudara mau? Karena satu-satunya kesempatan hanya mendengar Injil. Saya sudah bilang, tidak ada kesempatan yang lain. Tidak ada kesempatan yang lain. Tanpa mendengar Injil, gone. Pintunya cuma melalui ini. Jadi tidak ada pintu lain ya. Sekarang saya tegaskan pintunya. Eksklusifnya adalah melalui Yesus. Satu. Dan bagaimana orang bisa diselamatkan? Hanya mendengar tentang Yesus. Jadi harus ada gospel calling, baru orang itu bisa mendengar. Ketika mendengar, maka timbul iman. Maka iman itu akan menyelamatkan dia. Tanpa mendengar, maka orang itu tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Jadi ini pintunya, saudara. Ini pintunya. Itu sebabnya kenapa saya terus bicara, berbicaralah. Saya terus tegaskan, bicaralah tentang Yesus. Yesus dan Yesus saja. Jangan bicara tentang dirimu. Jangan bicara tentang keindahan dunia ini. Ya kan? Masa di dalam gereja ngajarin orang semakin lama jadi kaya, semakin lama jadi kaya, menjadi berhasil, menjadi berhasil, menjadi berhasil. Bagaimana ini cinta dunianya besar sekali. Gitu. Di dalam Kristen itu kita mengajarkan kekekalan. Makanya BIC mengajarkan Maranatha, ya tuh. Artinya apa? Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Itu yang saya ajarkan kan Maranatha, pengharapan sorga, bukan pengharapan di dunia ini. Begitu. Banyak pendeta jadi-jadian saya lihat, yang mereka kalau mengajarkan Injil, mereka hanya kasih lihat jam tangannya yang mahal, cincinnya yang mahal. Dulu itu saya sering lihat itu pendeta itu khotbah digini-giniin tangannya itu. Karena ada cincin berapa biji begitu. Cincin emas terus gelang digini. Benar saudara, orangnya sudah meninggal sih. Benar saudara. Karena kita sedang membangun saudara. Apa? Membangun sebuah kecintaan akan dunia ini yang besar. Mempertontonkan keberhasilan kita. Bukan itu. Yang kita buka pintu seluas-luasnya adalah memberitakan tentang Yesus supaya orang mendengar. Dan kalau dia mendengar, maka terjadilah gospel calling. Apabila orang itu dipilih oleh Tuhan, ingat ya, dipilih oleh Tuhan, maka terjadi apa yang dinamakan effective calling. Atau panggilan yang efektif dan orang itu tidak bisa menolak. Karena Tuhan yang memanggil sendiri. Orang bertobat bukan karena dipanggil oleh Wanda Dumais. Bukan karena dipanggil oleh Peter Supusepa. Bukan karena mendengar pemberitaan dari Ibu Eudia Sinaga. Bukan. Tapi karena effective calling. Karena mendengar panggilan Tuhan sendiri. Ketika raja segala raja itu memanggil, maka orang itu mendengar. Betul nggak?
Makanya kekristenan itu kan kita mendengar ada bunyi nafiri kan? Bunyi nafiri. Bunyi sangkakala itu kan panggilan raja. Anda kalau dipanggil raja datang nggak? Anda kalau dipanggil presiden datang nggak? Pasti datang. Tidak bisa Anda tolak panggilan itu. Anda mau bilang, oh saya ada sibuk ini. Ya boro-boro seumur hidup dipanggil presiden ke istana, masa nggak mau? Ya kan, sesibuk apapun. Saya juga kalau dipanggil Presiden Jokowi, saya pulang Wanda Dumai, saya mau jadikan kamu menteri. Wah, biar saya ada kesibukan apa, saya bilang saya tinggalin deh, saya pulang. Ini contoh. Ya ini kan contoh, saudara kan. Makanya saya senang kalau ada nanti kabinet lagi mau cari-cari pilihan, saya tunggu-tunggu telepon dipanggil. Tapi nggak dipanggil-panggil. Masalahnya itu. Saya itu tunggu-tunggu gitu. Telepon saya buka. Suaranya saya kasih besar. Ya supaya jangan sampai. Ya, ada juga sih di WhatsApp bunyi tret Presiden Jokowi, tapi cuma bohong-bohongan kan, ada itu kan. Anda dipanggil Presiden Jokowi, iya kan, yang di orang bohong-bohongan itu, ya itu. Kalau dipanggil beneran belum pernah, saudara. Nah, bagaimana engkau kalau engkau dipanggil raja segala raja, engkau tidak akan bisa menolaknya. Itu dinamakan effective calling. Apakah engkau mendengar panggilan itu? Saya yakin engkau yang datang di sini mendengar panggilan itu, sehingga engkau datang di BIC untuk mendengarkan ajaran sehat. Amin. Iya, panggilan itu tidak bisa kita tolak. Tapi effective calling itu diawali dengan gospel calling. Tuhan tidak bisa memanggil sendiri. Hai Peter, datanglah. Bukalah suaramu, akulah Yesus Tuhanmu. Itu kan sekarang kan banyak sekali begitu kan. Hai anakku, akulah Yesus Tuhanmu. Aku ada di tengah-tengahmu. Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang engkau harus dengarkan. Bahwa Indonesia sebentar lagi akan mengalami kesulitan. Ya jangankan Indonesia, semua bangsa mengalami kesulitan saat ini. Anda sudah dengarkan yang begitu-begitu? Ya, tiap kali datang ada suara Tuhan di tengah-tengah. Tuhan tidak akan bersuara seperti itu karena Tuhan akan memakai manusia untuk menyampaikan gospel calling. Yang saya maksudkan effective calling itu panggilan Tuhan di dalam hati. Ketika orang mendengar Injil, maka effective calling terjadi kalau dia adalah orang pilihan Allah. Amin, saudara. Tapi pintu itu tidak akan terbuka tanpa engkau bicara tentang Yesus. Kalau tidak ada orang yang bicara tentang Yesus, maka tidak ada orang yang mendengar. Dan kalau dia tidak mendengar, dia mati, dia tidak akan diselamatkan. Kita tidak bisa mendustai. Di dalam ibadah pemakaman banyak sekali kan orang ngomongnya berbusa-busa, wah ini pasti Bapak ini diselamatkan Tuhan. Belum tentu. Kalau dia tidak pernah mendengar berita keselamatan, ya kan? Belum tentu, saudara. Orang harus mendengarkan tentang berita keselamatan itu. Pintunya dari situ. Nah, sekarang pertanyaannya, saya tanya kepada kita, mau nggak kita bicara tentang Yesus? Karena kalau kita tidak bicara tentang Yesus, orang tidak mendengar. Dan kalau kita tidak membicarakan itu, mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati di dalam dosa. Banyak sekali, saudara, orang yang mati di dalam dosa, tidak mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus, tapi mereka tidak membuka hatinya. Dan mereka mati di dalam dosanya. Ya. Jadi, kekristenan itu eksklusif sekali. Pintunya cuma satu. Dan pintu anugerah itu terjadi melalui gospel calling, panggilan Injil. Panggilan Injil itu adalah kita bicara tentang Yesus dan Yesus saja. Jangan bicara tentang hal lain. Nah, satu ayat lagi saya buka kepada saudara. Ayat ini sebenarnya waktu saya periksa di dalam bahasa Yunaninya, ayat ini sangat luar biasa ya. Dalam Yohanes, kita lihat, sebentar. Yohanes
Yohanes 3 ayat 18. Coba lihat Yohanes 3 ayat 18. Ada kata yang sebenarnya di sini orang lewatkan dan hanya bisa dilihat di dalam bahasa aslinya ya. Yohanes 3 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini. Saya bukakan ayat ini. Lihat ya. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, sebenarnya ayat ini di dalam bahasa aslinya menyampaikan bahwa destiny kita, orang berdosa itu semuanya dihukum. Begitu. Kalau periksa dalam bahasa aslinya ini, sebenarnya coba saya lihat ya, ada satu kata yang saya ingin cek di sini. Saya bukakan sebentar. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 18 ini ada kata di dalam bahasa Yunaninya itu adalah kata krinetai. Krinetai ya, atau kata krino. Krinetai itu sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi kalau kita baca ayat tadi, Yohanes 3 ayat 18, sebenarnya ketika dia katakan barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Maksudnya begini, bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus, hukuman itu dibatalkan. Artinya apa? Di sini kita melihat bagaimana kasih Allah itu yang luar biasa. Maksudnya apa? Bahwa semua orang sebenarnya itu sudah ditentukan untuk dihukum. Tanpa kita melakukan apapun, ketika kita lahir di dalam dosa dan kita sudah berada di dalam hukuman. Tapi Alkitab bilang begini, kalau orang itu percaya, maka hukumannya itu dibatalkan. Begitu. Jadi kata krino itu adalah sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi dari masa lalu sudah ditentukan untuk dihukum. Nah, Allah di dalam kasih-Nya dia memilih sebagian orang untuk masuk di dalam rencana keselamatannya. Nah, orang-orang yang dipilih itulah yang kelak mereka akan mendengar pemberitaan tentang Yesus yang tadi. Sehingga kata hukuman itu akan dibatalkan. Makanya kalau kita selidiki lagi ayat itu, dilihat ya di sini ya. Dia katakan di sini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebenarnya semua orang telah berada di dalam hukuman. Tetapi di sini ada kata yang saya katakan tadi, kata dihukum ini adalah kata krinetai atau kata krino. Itu artinya, ya kalau di dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya telah ditentukan untuk dihukum. Nah, kematian Kristus itu membatalkan. Cara mengalami hal itu adalah percaya. Itu tadi. Itu sebabnya Paulus katakan orang yang percaya mereka bisa memanggil nama Tuhan dan mereka bisa diselamatkan. Tetapi orang, ada juga hal di sini kita lihat kan, barang siapa tidak percaya. Artinya ada beberapa kemungkinan. Ada orang yang sudah mendengar tapi tidak percaya. Kita perlu mengakui hal itu kan.
Artinya engkau sudah beritakan, engkau sudah beritakan, engkau sudah beritakan. Sampai mati dia tidak mau percaya. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang tidak percaya karena tidak pernah mendengar. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan ini harus kita betul-betul perhatikan ya dari ayat ini ya. Sekali lagi saya ulangi, lihat. Barang siapa tidak percaya. Jadi ada dua hal di sini. Ada orang yang sudah kita beritakan, kita melakukan gospel calling kepada dia, tapi dia tidak mengalami apa yang disebut dengan effective calling. Jadi Tuhan sudah mengundang dia melalui pemberitaan Injil. Misalnya saya sampaikan Injil yang sehat. Saya sampaikan sound doktrin. Sampai dia mati, dia tidak mau percaya. Maka dia tidak pernah mengalami pembatalan hukuman itu. Begitu. Karena tadi saya katakan kata krino itu sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi semua manusia sejak Adam jatuh dalam dosa sudah ditentukan untuk dihukum. Tetapi persoalannya adalah hukuman tersebut bisa dibatalkan apabila orang itu percaya kepada Yesus. Nah, saya katakan tadi menurut Roma 10 harus ada pemberitaan tentang Yesus. Jadi ada dua kesempatan. Ada orang yang mendengar tentang Yesus, tapi mereka tidak mau percaya. Tapi ada juga orang yang tidak pernah mendengar pemberitaan tentang Yesus. Dua-dua ini berada di dalam hukuman. Hukuman itu tidak pernah dibatalkan. Jadi saya mau beritahu saudara betapa seriusnya persoalan ini. Keselamatan itu bukan slogan kosong, tapi keselamatan itu adalah sebuah masa depan. Begitu. Jadi orang yang tidak mempunyai Yesus, otomatis dia tidak diselamatkan. Nah, saya ingin kita memikirkan ini, bahwa tujuan mereka sudah ditentukan Tuhan, yaitu hukuman. Nah, kita harus berusaha dengan kekuatan kita untuk menggemakan berita tentang Yesus. Hanya dengan berbicara tentang Yesus, maka orang itu bisa diselamatkan. Karena dia akan memanggil nama Yesus apabila dia percaya. Tapi, kalau dia tidak pernah mendengar, persoalannya, bagaimana dia bisa percaya? Nah, renungkan hal ini, saudara. Apakah ada orang di sekitarmu yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, lalu dia mati? Ya, saya tidak juga menyalahkan saudara. Bukan berarti saudara bertanggung jawab atas dosanya, tidak. Tapi saya ingin saudara juga mempunyai sebuah kasih yang mendalam gitu. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Begitu. Jadi bukan berarti semua orang mati itu tanggungan dosa saudara. Oh, dia tidak percaya, ini saya yang nanggung. Karena ada tetangga mati di sebelah. Kita dengar-dengar dia belum terima Yesus. Aduh Tuhan, ini dosa saya ini. Saya nggak pernah memberitakan. Tidak, saya tidak membuat saudara merasa bersalah. Kan banyak orang di sekitar kita yang mati. Belum lagi orang yang mati di luar-luar yang kita dengar. Tiap hari kan ada orang yang mati. Kita mesti tanya, dia sudah terima Yesus apa belum? Tapi jangan menjadi guilty feeling. Aduh, dia nggak dengar berita tentang Yesus. Ini orang cuma di depan rumah saya ini. Saya nggak pernah ngasih tahu dia tentang Yesus. Waduh, berdosa saya ini. Begitu ya. Tapi saya ingin menaruhkan dalam pikiran kita bahwa kita harus melakukannya. Amin, saudara. Ya, kita perlu memberitakan tentang Yesus supaya orang itu mendengar tentang Yesus. Kalau dia mendengar, maka dia bisa percaya. Saya berdoa agar effective calling terjadi dalam hidupnya. Tapi effective calling itu terjadi hanya apabila kita melakukan gospel calling. Jadi ingat ya, ada gospel calling dari kita, kemudian effective calling yang dari Tuhan. Kalau Raja semesta alam panggil, maka orang itu pasti akan mendengar dan percaya. Amin. Tuhan memberkati.